Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang sistem LTI waktu diskrit beserta respon atau tanggapannya. Untuk video ini kita akan membahas dua subbab, yakni pengertian sistem LTI waktu diskrit, kemudian bagaimana respon dan jumlahan konvolusi dari sistem LTI waktu diskrit. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit tentang sistem LTI. Sistem LTI adalah sistem yang linear dan time invariant. Nah, kita akan bahas tentang ini lebih lanjut pada materi berikutnya. Pada minggu ini, kita selain bahas pengertiannya, kita juga bahas tentang tanggapannya. Apa aja yang kita bahas dalam subbab itu? Ada 6 hal. Yang pertama adalah impuls respon, yang kedua adalah respon terhadap suatu input sembarang, yang ketiga adalah jumlahan konvolusi, yang keempat sifat dari jumlahan konvolusi, yang kelima operasi jumlahan konvolusi, dan yang keenam step response. Perlu digarisbawahi bahwa pembahasan tentang sistem LTI waktu diskrit ini serupa dengan sistem LTI waktu kontinu. Perbedaannya hanya pada sinyal masukan dan inputannya. Kalau untuk sistem LTI waktu kontinu, berarti sinyal masukan dan keluaran dari sistem itu adalah berupa sinyal waktu kontinu. Sementara untuk sistem LTI waktu diskrit, berarti sinyal masukan dan keluarannya adalah sinyal waktu diskrit, maksud saya begitu ya. Jadi masukannya adalah berupa sinyal waktu diskrit, baik masukan maupun keluarannya. Kita langsung masuk ke sistem LTI waktu diskrit. Jadi secara umum sistem itu kan melibatkan suatu proses, di mana proses itu pasti memerlukan suatu input dan menghasilkan suatu output. Suatu input dinotasikan sebagai X, outputnya dinotasikan sebagai Y, sedangkan sistemnya dinyatakan oleh operator T. Nah, sistem LTI waktu diskrit memiliki 3 hal sebagai syarat dia disebut sistem LTI waktu diskrit. Seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa sistem LTI berarti dia harus berupa sistem yang linear sesuai namanya, LTI, linear time invariant. Linear berarti dia harus memenuhi sifat aditif dan homogen, atau secara ringkas dia memenuhi sifat superposisinya. Yang kedua adalah dia merupakan sistem yang time invariant. Dengan kata lain, apabila kita melakukan pergeseran waktu pada sinyal inputnya, maka hal itu akan berpengaruh sama pada sinyal outputnya. Jadi pergeseran pada sinyal masukannya akan menggeser waktu dengan interval yang sama pada outputnya. Kemudian, karena dia adalah sistem LTI waktu diskrit, berarti sinyal masukan dan keluarannya adalah berupa sinyal waktu diskrit. Hal ini bisa kalian baca lagi di modul yang saya berikan, subbab 151 sampai 155 dan 2.5 ya. Kemudian kita masuk ke respon atau tanggapan dan jumlahan konvolusi dari sistem waktu diskrit. Yang pertama adalah tentang impuls respon. Kalau kita ingat kembali, secara umum sistem waktu diskrit kan begini, ada sistem dilambangkan dengan T ini, masukannya berupa sinyal waktu diskrit, dinyatakan oleh Xn, dan keluarannya adalah sinyal waktu diskrit juga, dinyatakan oleh Yn. Nah, impuls respon atau yang dinyatakan oleh notasi Hn itu adalah respon yang diberikan oleh suatu sistem jika inputnya adalah fungsi impuls atau fungsi delta.
delta N. Jadi fungsi impuls respon itu dihasilkan dari inputan yang berupa fungsi impuls atau delta N. Ini kalau secara umum ya. Ini maaf urutannya agak nggak urut karena kepencet tadi. Jadi nggak urut, harusnya ini dulu baru ke sini, baru ini dulu baru ke sini, baru ke sini ya. Terus kalau hal ini, kalau yang Hn sama dengan T delta N ini kita jadikan diagram blok, berarti suatu sistem T itu mendapatkan masukan atau inputan delta N atau fungsi impuls. Keluarannya adalah Hn atau impuls respon. Ini adalah secara umum, sistem secara umum. Kemudian ini adalah notasi sistem waktu diskrit secara umum juga. Nah, kalau misalkan suatu sistem LTI waktu diskrit diberikan suatu input sembarang, maka responnya diberikan oleh hal ini. Jadi jika inputnya adalah Xn sama dengan sigma dari min tak hingga sampai tak hingga XK kali delta N min K, ini adalah kalimat matematika dari input sembarang atau masukan sembarang, maka responnya atau YN-nya adalah seperti ini. Jadi XN-nya kita ganti dengan yang atas ini, sigma bla bla bla, masukkan ke sini. Kalau kita masukkan hal ini, kita ingat bahwa T itu adalah operator yang linier, karena sistemnya tadi kan linier. Maka kita bisa ubah bentuk yang ini, operatornya itu bisa kita pindahkan ke sini. Hanya berlaku pada ininya saja, deltanya saja. Delta N-nya saja. Jadi T-nya pindah ke sana. Kemudian, kita ingat kembali bahwa sistemnya juga invarian waktu, kan LTI, linear time invariant. Jadi dia linear juga invarian waktu. Karena invarian waktu itu hubungannya dengan pergeseran waktu, maka kalau misalkan ini di sini delta N min K ini kan melibatkan pergeseran waktu. Berarti apa yang dilakukan pada inputan, pergeseran waktu yang dilakukan pada inputan akan berpengaruh sama pada outputnya. Jadi kalau pada input digeser sejauh ini, maka pada output juga sejauh ini sama. Nah, kalau kita substitusikan kalimat yang dalam kotak hijau itu ke dalam yang kotak biru, substitusikan ke sana, artinya T delta N min K, kita ganti dengan H N min K, maka YN-nya bisa kita peroleh pernyataan seperti ini, bahwa YN-nya adalah sigma dari min tak hingga sampai tak hingga XK kalikan HN min K. Nah, inilah yang disebut dengan respon dari sistem apabila inputnya adalah sinyal sembarang. Dari rumus ini diketahui bahwa sistem LTI waktu diskrit responnya itu dikarakteristikkan oleh respon impulsnya. Gitu. Sekarang yang ketiga adalah jumlahan konvolusi. Jumlahan konvolusi itu definisinya adalah seperti ini. Asal-usulnya dari rumus yang kita bahas tadi, yang saya kasih kotak orange. Itu. Nah, mendefinisikan konvolusi dari dua buah sinyal waktu diskrit Xn dan Hn yang dinotasikan oleh ini. Jadi Yn adalah konvolusi Xn dan Hn. Bintang ini artinya konvolusi, bacanya konvolusi. Xn konvolusi Hn. Rumusnya kembali kepada yang tadi. Sigma min tak hingga sampai tak hingga XK Hn min K. Inilah yang disebut dengan jumlahan konvolusi.
Kalau kita nyatakan dalam diagram blok, itu berarti kalau ada sistem T mendapat masukan sinyal sembarang yang dinyatakan oleh Xn, maka keluarannya atau outputnya Yn itu adalah hasil dari Xn inputannya konvolusi respon impulsnya atau Hn. Jadi Yn sama dengan Xn konvolusi Hn. Yang keempat adalah sifat jumlahan konvolusi. Kita tadi kan tahu jumlahan konvolusi itu seperti apa. Nah, untuk mengoperasikannya kita harus tahu dulu sifat-sifatnya seperti apa. Nah, sifat dari jumlahan konvolusi yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu dibolak-balik sama. Jadi Xn konvolusi Hn akan menghasilkan sinyal yang sama apabila kita mencari Hn konvolusi Xn. Jadi sama. Xn dulu atau Hn dulu sama. Jadi dibolak-balik sama. Itu adalah sifat komutatif. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini melibatkan pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada 3 sinyal seperti ini, ada Xn, ada H1, ada H2. Yang di sebelah kiri itu dikelompokkan antara sinyal X dengan H1, dikonvolusikan terlebih dahulu, baru hasilnya dikonvolusikan dengan H2. Kalau yang di sebelah kanan ini H1 dikonvolusikan dengan H2, kemudian Xn dikonvolusikan dengan hasil yang tadi dihitung. Nah, ini kita akan mengkelompokkan yang ini dulu. Terus yang ini dikelompokkan H1 dengan H2, nanti hasilnya akan tetap sama karena jumlahan konvolusi memenuhi sifat asosiatif. Sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif ini melibatkan konvolusi dan penjumlahan. Kalau ada seperti ini berarti kalau untuk yang sebelah kiri ini kan berarti kita jumlahkan dulu, baru nanti sinyal inputan dikonvolusikan dengan hasil penjumlahannya. Kalau yang kanan, ini berarti masing-masing dari sinyal H1 dan H2 dikonvolusikan dengan Xn, kemudian hasilnya dijumlahkan. Nanti hasilnya akan sama. Ini kan sebenarnya mendistribusikan Xn ke H1. Jadi Xn dikonvolusikan dengan H1, kemudian ditambah Xn dikonvolusikan dengan H2. Nah, ini berarti jumlahan konvolusi memenuhi sifat distributif. Yang kelima sekarang, operasi jumlahan konvolusi. Kita kan tahu tadi bahwa Yn atau output dari sistem LTI waktu diskrit atau responnya itu dinyatakan oleh jumlahan konvolusi seperti ini, jumlahan konvolusinya Xn konvolusi Hn, jumlahan konvolusinya begini. Nah, karena komutatif seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa jumlahan konvolusi itu memenuhi sifat komutatif, asosiatif, distributif. Nah, kita ingat bahwa dia bersifat komutatif, bahwa Xn konvolusi Hn akan sama dengan Hn konvolusi Xn. Sehingga kalau Xn sama dengan Yn sama dengan Xn konvolusi Hn itu sama dengan Hn konvolusi Xn, maka yang di sebelah sini jumlahan konvolusinya yang awalnya Xk Hn min K jadinya dibalik Hk Xn min K. Nah, yang di bawah yang jumlahan konvolusi yang memakai rumus ini itu menurut buku, menurut teori itu relatif lebih mudah daripada jumlahan konvolusi yang dinyatakan oleh persamaan yang atas ini, rumus yang atas ini. Kenapa demikian? Kita perhatikan rumus yang atas dulu, yang pertama kita kenal tadi dulu. Kalau kita punya sigma seperti ini, sigma bla 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 bla. Untuk mendapatkan hal ini, untuk mencari tahu berapa nilai akhirnya, itu kita memerlukan 4 langkah. Yang pertama adalah kita fokus ke H-nya dulu.
Ini kan kita diminta untuk mencari HN min K, padahal kita punyanya tuh HK. Berarti kita perlu membalik HK, membalikkan waktu HK sehingga diperoleh H min K. Setelah diperoleh H min K, kita perlu menggeser H min K ini sejauh N sehingga diperoleh H N min K. Sudah ketemu H N min K-nya, kita akan memerlukan XK dikalikan HN min K. Nah, ini yang kita lakukan pada langkah kedua. Inputan SK ini kan biasanya sudah dikasih tahu saat diberikan soal. Jadi XK-nya berapa, itu dikalikan dengan HN min K yang kita cari, yang kita operasikan pada langkah pertama. Untuk semua nilai K dan N tetap. Jadi dikalikan antara ini dengan ini untuk semua nilai K dan pergeserannya tetap sebesar N. Kemudian yang ketiga, setelah dikalikan semuanya, dijumlahkan atas semua K untuk menghasilkan sebuah nilai output YN. Jadi setelah dikalikan, dijumlahkan semuanya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, langkah 1 sampai 3 itu diulangi dengan N yang bervariasi dari min tak hingga sampai tak hingga, sehingga hasil akhirnya atau YN-nya diketahui. Nah, ini kan tadi yang paling ribet itu yang di sini. Menggeser dan lain sebagainya di langkah yang pertama. Kalau kita bandingkan dengan yang kedua, yang kita memanfaatkan sifat komutatifnya tadi, maka kita bisa lihat di sini bahwa yang kita geser-geser itu adalah inputannya. Yang mengalami pergeseran ini adalah inputannya. Sedangkan yang awal tadi yang kita geser-geser adalah impuls responnya. Nah, menggeser inputan itu lebih mudah daripada menggeser impuls respon. Makanya dibilang bahwa rumus yang kedua ini lebih mudah dibandingkan rumus yang pertama, gitu ya. Meskipun hasilnya nanti sama, tapi dalam prosesnya lebih mudah yang kedua, sehingga kita disarankan untuk pakai rumus yang kedua. Sekarang untuk step response. Step respon ini adalah respon yang diberikan oleh sistem apabila inputnya adalah fungsi step atau dinyatakan oleh UN. Kalau kalian ingat kembali, UN itu bentuknya seperti tangga atau undakan. Undakan yang cuma satu. Makanya dia dibilang undak satuan atau step, unit step. Nah, step respon itu dinyatakan oleh SN. SN ini diperoleh dari sistem yang inputannya berupa UN. Kalau dinyatakan dalam diagram blok berarti begini. Ada sistem T, ada sistem masukannya adalah UN, keluarannya adalah SN. UN itu adalah undak satuan tadi ya, keluarannya adalah step respon. Nah, SN itu bisa ditentukan dengan mudah apabila kita memanfaatkan integral jumlahan konvolusi yang kita punya tadi, bahwa YN bisa dicari pakai sigma bla 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 bla. Nah, tapi ingat bahwa yang kita pakai adalah rumus yang kedua, yang menggeser input, bukan menggeser impuls respon, agar lebih mudah. Nah, kita tahu bahwa outputnya tadi adalah SN, inputnya adalah UN. Sehingga kalau kita masukkan UN ke sini, maaf ini saya belum ganti. Ini harusnya U ya. Harusnya di sini U, sehingga nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Saya sambil edit sekalian. Nah, ini X-nya kan sudah diketahui bahwa inputnya adalah U, maka di sini kita bisa masukkan dia adalah U. Nah, karena U itu adalah apa tadi? Undak satuan itu kan kalian tahu nilainya itu 1 apabila
waktunya atau N-nya itu mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, artinya batasnya itu bisa berubah. Nah, karena awalnya tadi batasnya dari 0 sampai tak hingga, karena dilakukan pembalikan, kan tadi dalam prosesnya perlu dilakukan pembalikan dan pergeseran. Karena dilakukan pembalikan berarti yang awalnya dari 0 sampai tak hingga berubah menjadi min tak hingga sampai 0. Oleh karenanya batasnya berubah. Nah, tadi kan setelah dibalik terus digeser sejauh N. Makanya batasnya sekarang berubah menjadi mulai dari min tak hingga sampai N. Kemudian ininya adalah HK gitu aja. Ininya sudah hilang karena sudah melebur di sini. Sudah dinyatakan dalam batasnya ini tadi ya. Nah, dengan demikian kita bisa mencari Sn dengan cara mencari sigma dari min tak hingga sampai N HK. Kemudian kebalikannya, untuk kita bisa mencari Hn bisa kita temukan dengan mencari beda atau selisih dari Sn dikurangi Sn min 1. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, rangkumannya dari apa yang sudah kita bahas tadi adalah secara umum sistem secara sederhana bisa dinyatakan seperti ini, ada sistemnya, kemudian ada masukannya, ada keluarannya. Kalau masukannya itu berupa fungsi delta, keluarannya adalah impuls respon. Kalau masukannya adalah sinyal sembarang, maka outputnya bisa kita cari dengan jumlahan konvolusi. Atau secara sederhana kita bisa nyatakan Xn konvolusi Hn. Kemudian apabila sistem memiliki masukan fungsi step atau UN, maka keluarannya adalah step respon atau Sn. Demikian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan bahas tentang soal-soal yang terkait dengan jumlahan konvolusi dalam sistem LTI waktu diskrit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.